Halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengantar akuntansi forensik. Apa itu? Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi di mana di situ termasuk auditing untuk permasalahan hukum, yaitu penyelesaian hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Masalah hukum dapat diselesaikan dengan dua, legitimasi yaitu dalam pengadilan, yang kedua nirlegitimasi atau di luar pengadilan. Misalnya dapat melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Contohnya misalnya dahulu ada sengketa antara PT Telkom dan PT Arya West International atau AWI, di mana penyelesaian ini hampir 2 tahun diselesaikan melalui akuisisi AWI oleh PT Telkom pada Agustus 2003. Nah, di sisi lain, misalnya dalam sidang pengadilan dapat dihadirkan ahli-ahli forensik dari disiplin yang berbeda untuk memberikan keterangan ahli. Nah, mereka biasanya disebut dengan expert witness atau saksi ahli. Terkait sengketa itu bisa terjadi karena satu pihak merasa dirinya dikurangi, dihilangkan, atau dirampas oleh pihak lain. Hak yang dikurangi atau dihilangkan bisa berupa yang pertama, uang atau aset lain, baik aset berwujud atau tidak berwujud, yang dapat diukur dengan uang. Yang kedua, reputasi, misalnya tercemarnya nama baik, baik nama pribadi, keluarga, atau nama perusahaan. Yang ketiga, peluang bisnis. Misalnya tidak bisa ikut dalam proses tender dengan alasan yang terkesan diskriminatif. Keempat, gaya hidup. Misalnya ditolak memasuki klub atau kawasan yang dinyatakan eksklusif. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan berhasil atau gagalnya penyelesaian sengketa oleh pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya, pertama, berapa besar konsekuensi keuangan pada pihak yang bersengketa. Nah, kenapa ini bisa menjadi faktor menentukan berhasil atau tidaknya? Karena masing-masing pihak itu mempunyai persepsi tentang kemampuan mereka menanggung konsekuensi keuangan. Kan ada pihak yang merasa beruntung walau waktu penyelesaiannya diperkirakan akan panjang. Nah, biasanya pihak ini itu berusaha untuk mengulur waktu dengan bermacam-macam teknik. Yang kedua, seberapa jauh pertikaian pribadi, baik rasa iri atau dendam yang terjadi di antara pihak-pihak yang bersengketa. Karena kenapa? Terkadang mereka ini uang yang disengketakan itu kan jumlahnya besar tapi mereka itu tidak mempermasalahkan uang tersebut karena keinginan mereka itu untuk memenangkan sengketa itu lebih penting karena ada pertikaian pribadi atau rasa iri, dendam yang terjadi di antara pihak itu. Yang ketiga, apakah penyelesaian sengketa ini akan berdampak pada penyelesaian kasus serupa. Misalkan ada perusahaan penerbangan, mereka itu biasanya berusaha dengan cepat menetapkan dan menyelesaikan klaim kecelakaan pesawatnya. Karena apa? Karena mereka khawatir keputusan yang ditunda itu akan lebih merugikannya. Karena terkadang itu
kan pastinya mereka berpikiran bahwa jangan-jangan nanti ada kecelakaan di kemudian hari yang kasusnya serupa gitu, yang harus diselesaikan. Makanya mereka dengan cepat menyelesaikan permasalahan sengketa ini. Yang keempat, seberapa besar dampak dari publisitas negatif yang ditimbulkan? Kita bisa contohkan, misalnya ada suatu kantor akuntan publik ya. Suatu kantor akuntan publik di mana mereka itu biasanya mempunyai kebijakan untuk tidak menuntut kliennya. Kenapa? Walaupun mereka atau KAP ini percaya bahwa pengadilan akan memenangkannya, KAP itu biasanya khawatir bahwa publisitas ini mempengaruhi reputasinya dalam hubungan dengan klien lainnya atau calon kliennya. Nah, faktor yang kelima ini ada seberapa besar sih beban emosional yang harus ditanggung. Misalnya beban dikucilkan dari masyarakat, kelompok bisnis atau profesionalnya. Selanjutnya ada segitiga akuntansi forensik. Di sini yang pertama itu ada kerugian, yang kedua perbuatan melawan hukum, dan yang ketiga hubungan kausalitas. Akuntansi forensik ini biasanya melihat baik di sektor publik ataupun privat. Kerugian ini adalah titik pertama. Biasanya akuntan forensik itu melihat apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak. Jika tidak, berarti kan tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugiannya. Walaupun terkadang pihak lain itu merasa ada yang dirugikan gitu, kan kerugian ini menjadi landasan pertama ya, tapi hanya merasa dirugikan itu biasanya belum bisa dituntut jika perbuatan tersebut itu tidak melawan hukum, seperti itu. Selanjutnya ada fosa dan kosa. Dalam teknologi informasi, kajian atas sistem untuk mengetahui kelemahan dalam sistem disebut sistem audit. Nah, ada istilah Fraud Oriented System Audit atau FOSA, digunakan untuk mengidentifikasi resiko terjadinya fraud secara umum. Sedangkan untuk kajian sistem yang bertujuan mengidentifikasi potensi korupsi secara spesifik, kita dapat menggunakan istilah KOSA. Ini sistematika FOSA ya. Kalian bisa lihat ini ada 3. Yang pertama, menilai adanya potensi atau resiko fraud. Yang kedua, setelah tahapan pertama itu sudah selesai, yang kedua itu kita bisa menganalisis potensi atau risiko fraud. Dan tahapan ketiga itu menilai risiko atau potensi fraudnya. Nah, ini di tahapan pertama ketika menilai, kita itu harus memahami entitas dengan baik. Terus menilai segitiga fraud tadi. Terus kita bisa mewawancarai, terus membawa kuesioner, observasi lapangan, sampling atau timing, titik lemah dalam sistem pengadaan barang dan jasa, profiling dan analisis data.
Nah, dari mana sumbernya? Yaitu bisa dari entitas yang bersangkutan dan seluruh strukturnya. Yang kedua, pressure group atau media dan LSM, atau bisa juga dengan whistleblower atau pegawai dan supplier serta masyarakat. Nah, ini analisisnya itu bisa menggunakan kajian KPK, baik survei integritas dan fosa entitas lain. Ada juga perkara pengadilan yang maupun kasus yang ditutup, serta kajian tentang persepsi korupsi. Nah, di tahap kedua tadi ini, cara menganalisisnya itu kita harus bisa menyimpulkan ya sementara apa resiko fraudnya, serta kita bisa mengumpan balik dan menganalisis kesenjangannya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita akan lanjut pembahasannya di video selanjutnya. Terima kasih.